Udah habis. Sama. Nasi karena memori mas bisa tinggi. Tangga nopo Bu? itu tak intip Miki kok. Oh. Ada. Foto-foto karo kasihnya. Tapi itu bilang kepalanya ini. Bapak Ibu, acara akan segera dimulai dan mohon izin untuk HP harap di silent terlebih dahulu. Rapat koordinasi pembinaan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di lingkungan Cabdin Wilayah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Cabdin Wilayah 10, selamat pagi Bapak Suliki. Yang kami hormati Kasih SMA dan SMK SLB di lingkungan Cabdin Wilayah 10, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati pula Pengawas SMK Bapak Haryanto, selamat pagi. Dan Pengawas SMA, selamat pagi Bapak.
Yang kami hormati pula Kepala SMA, SMK, SLB Negeri di lingkungan Cabdin Wilayah 10. Alhamdulillah, pada pagi hari ini puji syukur kehadirat Allah SWT, kita semua dapat mengikuti kegiatan rapat koordinasi pembinaan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri di lingkungan Cabdin Wilayah 10 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, doa. Acara keempat, sambutan. Dan dilanjutkan pembinaan dari Kepala Cabdin Wilayah 10. Dan acara kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sivera Mardwiwuri SPD. Kepadanya disilakan dan mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Isnandar Zainul Faturrahman SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami memimpin doa dengan cara Islam untuk bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha salihat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qunutana wa taturana wa tahushana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa najatan minan nar wal afwa minal zar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasan.
Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasya'na a'ta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah ad-da'imati fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang dipimpin oleh Bapak Isnandar. Terima kasih Bapak Isnandar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang kita aminkan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan dilanjutkan pembinaan dari Kepala Cabdin Wilayah 10 kepada yang terhormat Bapak Sulikin SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kasih SMA SLB, yang saya hormati juga Kasih SMK, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas SMA SMK SLB, Bapak Ibu Kepala SMA SMK SLB Negeri secabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 yang berbahagia, serta teman-teman ini dari SMK Negeri 2 Purwokerto yang sudah membersamai kita semua. Mari yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan rahmatnya buat kita semua, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa bersilaturahim dalam suasana penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, dan penuh kebersamaan, kekeluargaan. Dan ini sejatinya yang kita inginkan. Selawat dan salam semoga terus tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk memberikan semangat kita punya slogan yaitu bergema, bergerak maju bersama ya. Jadi bergema ini sudah kami patenkan. Kalau nggak boleh dipakai oleh yang lain gitu. Kalau nanti saya bilang Cabdin 10 bergema, Bapak Ibu menjawab bergerak maju bersama ya. Cabdin 10 bergema, bergerak maju bersama. 10 bergema, bergerak maju bersama. Kayaknya lagi kira kan, nah kita berdiri. Oke, okay. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan semangat kita. Cabdin 10 bergema, bergerak maju bersama. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman dari SMK 2, Pak Bambang beserta dengan seluruh jajarannya yang sudah memberikan tempat, waktu, dan lain sebagainya dalam kegiatan ini. Dan juga teman-teman dari MKKS Kabupaten Banyumas juga yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Juga teman-teman dari Bapak Ibu, Bapak Kasih ini yang sudah membantu, Bapak Ibu pengawas, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Semoga nanti sampai selesai acara ini. Ibu Bapak sekalian, kita akan coba untuk menyelenggarakan kegiatan semacam ini setidaknya paling cepat ya 1 bulan lah, paling lama 2 bulan sekali. Pada pertemuan berikutnya nanti saya tidak mau ada yang pakai seragam putih, ada yang seragam sekolah mau pamer tok, ana sing anu gitu. Nanti kita memakai seragam yang sama. Nek kepala sekolah ini bila seragam ya sepiro gampangnya sak kedepan ya gampang buangnya ke kepala sekolah. Ya saya tahu dari kepala sekolah wis 12 tahun kan ya apa lagi. Sak kedepan silakan nanti mungkin membuat seragam ojo sing elek ya sing apik. Nggo kepala sekolah itu sing apik lah. Minimal kalau sing nggo Pak Bambang ngono kan ya. Oh orang nganggo ya pas.
Ya dibuat yang bagus lah. Nanti pertemuan berikutnya acara ini nanti mungkin di wilayah Kabupaten Cilacap. Syukur kalau misalnya bisa diselenggarakan di Luhur. Bapak sekalian, saya pengen ini segera mangkat sopon. Bu Isbandi ada nggih? Alhamdulillah. Pak Caraka, alhamdulillah. Bu Pak Joko, Pak Joko kemana ya? Neng di Pak Caraka neng di Pak Joko. Orang kabari aku juga. SMA yang izin ke saya 2 Pak. Siapa? Rawalo sama SMA 2 Cilacap. Pak Joko jajan sabar. Pak Selamat sopirin. Sabar. Bu Nastiti, Pak Eko, Jatilawang, kemudian Pak Teraja Bu Ema, kemudian Wangon Bu Ase, kemudian Pak Saidan, oh lali ke mana? Pak Saidan loro ini. Terus sudah selesai. Bunul sakit, Bunul sakit. Perawalo ini. Sokaraja sudah tadi. Sokaraja Pak Selamat. Pak Selamat, yang anu Pak Sabdi. Kemudian untuk SMK 1 Pak Dani ada, Pak Bambang siap, kemudian Pak Widi ada, kemudian Bu Eni, kemudian Pak Edi, kemudian Pak Gunarso ada. Sudah ya. Pak Witoto. Sorry Pak, jadi Bu Widi kemudian Pak Rajan, Pak Bunga Srifah. Kalau sudah sini, sakit nggih. Kemudian Pak Marsono, nggih. Kemudian Pak Amin. Awas nggih. Kemudian Korea 1 Bu Tunggu ada nggih. Kemudian Pak Endis. Nggih. Kemudian Bu Tias Binangun. Kemudian Adipala Bu Asia. Nggih. Terus Jerologi Pak Mutar. Oke, nggih. Kemudian Pak Suripto. Nggih. Kemudian Sidoarjo Pak Tarno. Bantarsari Pak Mardiono. Sorry Pak. Kemudian Kedekerja Pak Basir. Kemudian Pak Timuan Pak Samsul. Nggih. Cipari Pak Koya. Siap. Kemudian Pak Lutfi. Oke, kemudian yang berikutnya Majenang Pak Ariano. Sorry Pak Ariano. Kemudian Dayulur Sekali D Bu Melani. Oke. Kemudian SMK 1 Pak Bu Nafi. Oke. Kemudian Pak Tarwoto. Oke. Kemudian Bu Tami. Oke. Kemudian Bu Windy. Sip, Bu Indri, semoga. Kemudian Pak Amar. Kau nganten Pak Endarto. Nah, sudah semua ya? Berarti yang tidak ada, yang tadi oh SLB Bu Musarafa. Bu Buntas. Ya ada 2 toh, padahal ya kita jegrogos ini. Izin tadi pengawas ada kegiatan, kemudian yang tidak ada 3, yang sakit semoga segera disembuhkan guys, sehat walafiat. Ibu bapak sekalian, setidaknya paling cepat 1 bulan lah. Kemudian berikutnya nanti paling lama ya 2 bulan kita selenggarakan. Maksud kegiatan ini ya untuk silaturahim lah. Kenapa kita untuk negeri? Karena memang negeri dibutuhkan koordinasi yang lebih serius ya, karena hubungannya itu banyak sekali kalau negeri itu ada, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan atau penataan kepegawaian dan lain sebagainya. Ibu bapak sekalian, sebelum saya menyampaikan ini Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan ini mumpung saya masih ingat, untuk teman-teman P3 yang 0 jam mohon sudah tidak ada yang bermasalah ya. Artinya itu tidak bermasalah itu begini, yang bersangkutan sekarang misalnya tidak dapat jam, bisa diberikan jam yang lain, nanti sambil berjalan dia akan di SKP kan,
Tetapi sementara ini untuk mengisi kekosongan ini supaya sertifikasi mereka tetap jalan, mohon untuk bisa diusahakan diberikan jam yang lain yang kira-kira bisa nutup, yang bersangkutan juga tidak terdampak dengan sertifikasinya. Demikian juga yang GTT Bapak Ibu, yang GTT kami mohon untuk betul-betul bisa difasilitasi. Nah, orang yang banget ke PPT ya tetap masih bisa dikaryakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tetapi kalau memang itu sudah tidak ada, mohon dikoordinasikan antar MKKS, antar kepala sekolah. Kalau tetap tidak bisa, nanti dikoordinasikan dengan kita, dengan kami. Kemudian yang berikutnya, apalagi yang sudah P1. Wah, ini tadi kemarin itu kita ada audiensi dengan 3 komunitas ini. Satu adalah P3K yang 0 jam, kemudian yang kedua adalah dengan P1, kelompok guru P1, yang ketiga adalah GTT. Jadi kalau mereka sudah membentuk komunitas semacam ini itu ya pokoknya terus merangsek, harus dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami itu tidak diam. Bahkan kami itu kalau misalnya kebijakan dari atasan, tolong jangan sampai GTT diputus dan lain sebagainya. Yang 0 jam dicarikan itu kami terus disuruh mencari penyelesaian di situ. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita ini dibiarkan, apalagi mohon maaf yang terdampak itu mesti nanti kan seudone macam-macam. Padahal Bapak Ibu sekalian, kami itu kalau misalnya tidak ada yang 0 jam tidak dapat itu, wah kami soalnya doya-oyak kudu mencarikan solusinya gitu. GTT tidak dapat atau terbengkelai itu, wah kami doya-oyak. Makanya kami juga mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua agar teman-teman yang terdampak ini nanti bisa difasilitasi, setidaknya tidak sampai putus dari sekolah. Ya nanti caranya ya saya yakin Bapak Ibu nanti bisa mencari solusi terbaik untuk mereka semua. Kemarin sudah audiensi di Dinas Pendidikan dan semoga sudah mendapat jalan yang terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita coba untuk sedikit untuk review ya kegiatan-kegiatan kita. Kemudian apa yang kira-kira yang masih perlu kita evaluasi, kemudian kira-kira apa yang harus kita perbaiki, kemudian apa kira-kira yang ini sudah nggak sesuai, kita hilangkan saja, ataukah mungkin kita perbaiki dengan berbagai macam revisi, ataukah tetap jalan karena kegiatan ini mungkin kita anggap bagus dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mohon nanti Bapak Ibu perhatiannya terkait dengan ini, karena saya akan mengambil satu tema yaitu tentang kapabilitas Bapak Ibu sebelum nanti kami menyampaikan yang lain. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti yang sudah tahu terkait dengan kapabilitas, perlu kami bacakan Bapak Ibu sekalian. Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Bapak Ibu sekalian, seorang kepala sekolah wajib mempunyai kapabilitas. Kalau jenengan hanya punya kompetensi saja, itu tidak cukup. Manakala tidak punya kapabilitas untuk menggerakkan, untuk memengaruhi orang-orang yang berada di komunitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kepala sekolah tidak bisa menggerakkan sekolahnya atau tidak bisa memengaruhi di dalam sekolah itu, Bapak Ibu semua, maka bisa dimungkinkan panjenengan atau kepala sekolah tidak punya kapabilitas. Nah ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena hanya cukup kompetensi, kami sudah punya kompetensi kepribadian Pak, kami punya kompetensi sosial, punya kompetensi kewirausahaan, punya kompetensi manajerial dan lain sebagainya, itu masih belum cukup manakala panjenengan tidak mempunyai kapabilitas. Maka Bapak Ibu sekalian, kapabilitas itu seperti sulit ya, harus dilatih, dibiasakan secara terus menerus. Dan biasanya yang muncul Bapak Ibu semua, insting panjenengan nanti lama kelamaan akan muncul dengan sendirinya. Manakala ada masalah seperti ini, maka penyelesaian saya harus seperti ini. Manakala ada ini, permasalahan seperti itu, maka penyelesaian saya harus seperti itu. Nah ini dibutuhkan terus menerus Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, saya berharap panjenengan punya literasi yang baik. Apa sih literasi itu Bapak Ibu sekalian? Literasi adalah kemampuan untuk mengolah informasi atau data melalui membaca, kemudian melihat, mendengar, kemudian berbicara dan lain sebagainya, yang nanti akan dipakai untuk kecakapan hidup Bapak, atau untuk mengambil sebuah tindakan yang akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian, kemampuan literasi itu adalah gabungan dari panca indera, kemudian akal Bapak Ibu semua, akal panjenengan, logika panjenengan,
didasari dengan hati atau rasa Bapak Ibu semua, nanti panjenengan akan bisa mengambil sebuah keputusan, sebuah kesimpulan. Nah, jika panjenengan sudah mempunyai itu Bapak Ibu, maka panjenengan sudah mempunyai kapabilitas yang bagus menjadi seorang kepala sekolah. Nah, ini penting Bapak Ibu semua. Maka kami berharap Bapak Ibu semua ini harus diasah terus menerus. Sama seperti ketika kita mengajar siswa kita, untuk membentuk karakter harus dibiasakan terus menerus dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa sih kapabilitas penting? Karena ini pengembangan kapasitas individu menjadi pondasi integral Bapak Ibu semua dalam merangkul potensi penuh dari seseorang. Kalau panjenengan punya kapabilitas Bapak Ibu, panjenengan akan gampang untuk mempengaruhi orang lain. Panjenengan akan dipercaya oleh teman-teman atau anak buah Bapak Ibu semua. Nah, maka tadi saya sampaikan literasinya harus betul-betul Bapak Ibu semua harus diasah terus menerus literasi Bapak Ibu. Mulai dari cara pola pikir panca indera panjenengan, kemudian logika panjenengan, pola pikir Bapak Ibu semua, hati Bapak Ibu semua terus. Nah, ini perpaduan ini yang paling penting Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu semua, kami selalu berharap Bapak Ibu semua selalu mendengar, selalu melihat, selalu merasakan, berusaha merasakan itu Bapak Ibu. Biar hati Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu itu peka terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Ketika permasalahan itu Bapak Ibu tidak tahu lebih dulu, yang tahu orang lain dalam hal ini adalah cabang dinas atau dinas pendidikan, atau misalnya organisasi lain, entah ombudsman, entah mana ya yang permasalahan di dalam itu, misalnya lapor gub dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu semua sejatinya yang salah itu panjenengan selaku pejabat atasan langsung dari guru dan TU Bapak Ibu semua. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu semua. Mumpung saya masih ingat sekali Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, saya kemarin mendapat lapor gub dari kalau saya analisis, nggak menyebutkan orangnya, tapi saya analisis bahwa ini adalah dari guru atau TU PNS. Bapak Ibu tolong diingatkan Bapak Ibu gurunya, seorang ANS, seorang PNS, seorang P3K itu punya kewajiban yang mengikat, nggak bisa yang lain Pak. Jadi kalau misalnya ada lapor gub itu, yang dilapor ke saja nek terbukti ya memang salah, tapi yang lapor itu sebenarnya ya salah Pak, kurang pas Pak. Nah, atau lapor ke ombudsman atau kemana saja, itu sampai kepala sekolah tidak tahu Pak. Kami tidak tahu, itu ya repot sekali Pak saya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ini terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, kami mohon diberikan pengetahuan, pemahaman kepada teman-teman guru utamanya yang PNS, bahwa menjadi PNS itu bukan kita yang meminta, bukan pemerintah yang meminta, tetapi siapa? Yang meminta adalah yang bersangkutan sendiri. Jadi kalau misalnya dia menjadi PNS itu terikat dengan berbagai macam aturan. Nah, sampai lapor gub, tidak lapor kepada kepala atasannya, atau tidak lapor kepada kami cabang dinas, atau tidak lapor kepada dinas pendidikan, justru lapornya keluar itu, maka ini menurut saya kurang pas, kurang elok, kurang lazim Bapak Ibu semua. Jadi nanti mohon diperhatikan betul Bapak Ibu ketika nanti terjadi permasalahan itu. Nah, kenapa ini bisa sampai terjadi? Mungkin karena kepekaan kita yang kurang Bapak Ibu semua. Kepekaan kita mungkin, kapabilitas kita yang masih kurang. Perlu untuk diasah lagi perasaan kita, nalur kita, atau ya pandangan kita, mata kita, panca indera kita perlu dilatih kembali supaya kita peka melihat situasi yang ada di sekolah kita masing-masing. Supaya apa? Teman-teman itu ketika menyampaikan sesuatu itu lewat atasan langsung Bapak Ibu, terutama untuk PNS loh begini. Itu nggak elok itu. Pada karo iki karo Bapak Dewi kok yang lapor ke misalnya. Karo aku sih bae lah. Harus sih bae dilapor ke dan lain sebagainya. Ini kan nggak lazim Mbak. Dan itu sakjane iki yo menurut saya memang ya kepala sekolah mungkin ya menurut saya kurang kurang peka, kemudian yang lapor ya kurang pemahaman, kurang pengetahuan bahwa sejatinya dia menjadi PNS itu terikat dengan berbagai macam. Nah, misalnya LSM lapor gitu wajar, kalau LSM masyarakat itu lapor, tapi nek PNS ngelapor dewi itu menurut saya kurang elok Bapak.
Maka berikan pemahaman itu. Jadi Bapak sekalian, bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus kuat, Bapak Ibu semua, harus memiliki kapabilitas yang kuat dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan semua sumber daya yang tersedia. Bapak Ibu, kita itu kan seperti dirijen, pengatur apa namanya, dirijen ya bener ya, pengatur irama dan lain sebagainya. Banyak sekali di situ iramanya, berbagai macam irama. Ada yang memegang gitar, ada yang memegang drum, ada yang memegang piano, ada yang menyanyi dan lain sebagainya. Siapa semua yang mengatur temponya ini, itu adalah dalam hal ini dirijen. Dirijen. Ini yang mengatur itu Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu semua, panjenengan punya kewajiban untuk mengatur iramanya ini biar gak blero atau biar gak fales. Maka Bapak Ibu semua, sama juga panjenengan itu seperti koki Bapak Ibu semua. Koki itu kan harus pokoknya apa ya? Jenengan harus sonoto lah ngatur. Oh kayak ngomongannya pedes ya kayak lombok ya aja akeh-akeh gitu. Oh kayak misalnya tumbare ya ben pericono sing anu ya ben ora tambah pedes dan lain sebagainya. Oh kayak garam kayak kokean kok malah tambah asin dan lain sebagainya. Nah, siapa itu yang mengatur? Panjenengan semua Pak, selaku koki itu. Dan ini panjenengan dibutuhkan ya semacam seni, kalau boleh saya katakan ya, punya kapabilitas untuk itu Pak. Ngaturnya gampang, kayak lomboknya semene tok. Oh kayak semene tok dan lain sebagainya Pak. Itu maksud saya, seluruh potensi Bapak Ibu semua. Mungkin ini guru yang senior, kemudian ini yang punya potensi bagus, ini yang junior dan lain sebagainya. Berapa takarannya? Itu yang bisa mengatur Bapak Ibu semua. Nah silakan Bapak Ibu semua. Nah ini dibutuhkan latihan yang terus menerus gitu. Atau apa ya? Ya jangan berlatih lah untuk menyelesaikan itu. Oh ini mau tak gaya masakan kayak ini jebule kasinan ya, ini kepedesan dan lain sebagainya. Mungkin kayak senior kokean ini jadi orang jalan misalnya ya, yang junior kayak mungkin ibaratnya kan ya panjenengan semua Bapak Ibu semua yang bisa mengatur itu semua. Maka Bapak Ibu semua, saya berharap Bapak Ibu selaku koki, selaku dirijen ya, maka panjenengan sutradara itu bisa mengatur ini semua. Nah itu yang dibutuhkan adalah kapabilitas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, jika panjenengan mengalami permasalahan, ada permasalahan kan selalu saya sampaikan, Pak kami ada ini, program ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jika program itu menurut Bapak Ibu itu dianggap bagus untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan siswa dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu sekalian silahkan dipertanggungjawabkan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika nanti ada sebuah pertanyaan atau ada laporan dan lain sebagainya, jawab saja Bapak Ibu. Cara menyelesaikannya juga harus cerdas Bapak Ibu semua. Jangan sampai menyelesaikan kepengen nyekel tikus nih gini lumbung padi, obong kayak gitu enggak. Tetapi mungkin dicari, kira-kira permasalahan ini munculnya dari mana. Selesaikan sendiri. Kalau misalnya panjenengan tidak bisa menyelesaikan, baru kami bantu untuk menyelesaikannya. Kalau tidak bisa ya sudah obong sekalian gitu misalnya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, supaya bisa menyelesaikan tahap dari mulai yang kecil dulu. Wah rampung ini ya berarti kayak apa namanya ya saya itu sebenarnya ya sama seperti pemadam kebakaran Bapak Ibu semua. Saya itu sebenarnya sama seperti pemadam kebakaran. Ketika ada sebuah masalah gitu ya sudah, kepala sekolah saya tanya ya lewat, biasanya saya lewat Pak kasih, Pak coba itu dengan penyelesaiannya beri gambaran seperti ini kira-kira, seperti ini. Nanti kami akan menyelesaikan yang di atas sana. Pak kasih biasanya menyelesaikan di bawah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, selama PDB sampai sekarang ini permasalahannya bisa selesai. Bisa selesai dengan tanpa ada ekses yang kemana-mana. Jadi alhamdulillah bisa selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk menyelesaikan, mencari akar permasalahannya ada di mana. Harus memperhatikan betul. Kira-kira kalau saya selesaikan seperti ini, kira-kira dampaknya apa, kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa, resikonya apa, itu harus diatur. Sehingga Bapak Ibu semua, saya berharap ini dibutuhkan latihan yang terus menerus, sehingga nanti panjenengan pasti akan terbentuk itu dengan sendirinya Bapak. Ya mungkin akan terbentuk nanti setelah menjadi kepala sekolah 4 tahun lah. Just tahun, 2 tahun, kita tetap menghadapi masalah itu serontok grogi gitu.
Terus surat saka kejaksaan ya langsung, Pak ini saya dapat surat dari kejaksaan. Ya, kenapa suratnya dibaca saya? Kan misalnya nggak apa-apa, tapi seneng saya misalnya. Pokoknya dibaca dulu suratnya itu. Kemudian tidak usah terlalu ya reaktif, panik tidak usah, nganu dulu. Kalau saya orang Jawa ya ngelek itu sih, ambil nafas dulu, dibaca satu-satu suratnya gitu, sehingga oh iya seperti ini seperti ini. Oh kemudian Bapak Ibu sekalian, biar tidak terlalu lama. Nah Ibu Bapak sekalian, saya ingin memberikan penguatan yang pertama terkait dengan penguatan pendidikan karakter nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu terus memberikan penguatan terhadap karakter anak-anak kita. Pembiasaan itu, pendidikan karakter, saya berharap mulai anak-anak masuk ke lingkungan sekolah Bapak Ibu semua. Mulai dari situ. Ya, mulai dari pertama dia datang harus kita sambut. Gantianlah. Berapa orang guru dan lain sebagainya, sambut, salaman, mungkin dengan pembinaan dengan Bapak Ibu guru dulu dan lain sebagainya. Supaya anak atine ayem. Terutama orang tua Bapak Ibu ketika menitipkan kita anaknya ke tempat sekolah Bapak Ibu semua itu ayem gitu. Sehingga mohon untuk betul-betul ini betul-betul dikuatkan gitu tentang terkait dengan pendidikan karakter. Meskipun itu sebenarnya sepele, menyambut kita di setiap pagi itu sepele, tapi sejatinya itu bagus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, branding sekolah itu ya, misalnya terkait dengan sekolah Adiwiyata, sekolah ini, itu sejatinya membentuk karakter anak-anak kita, Pak. Panjenengan jika ingin kami mau, ini contoh gini, di tempat kami itu ada sepeda motor yang cukup banyak sekali. Iya, caranya nyingkir ke sepeda motor ini. Ya, branding aja sekolah Bu, dengan sekolah Adiwiyata. Kalau sekolah Adiwiyata nanti kan mesti ada logo terus. Tidak boleh ada asap knalpot, tidak boleh ini, harus menjaga ini, tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Itu lama-kelamaan nanti akan terbentuk karakter anak-anak kita. Berarti memang kalau ke sekolahan itu nggak boleh sepeda motor masuk dan lain sebagainya. Tapi kita berlindung di bawah visi yang sudah kita buat, Pak. Berlindung itu. Kita mau membudayakan tentang literasi, Pak, dan lain sebagainya. Ya perpustakaannya diwapi isi, adakan lomba dan lain sebagainya. Nek perlu ada lomba perpustakaan melu, Pak. Nanti kalau misalnya ada anak juara perpustakaan kok literasinya bagus, kan isen dia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan branding sekolah harus terus digelorakan Bapak Ibu. Program pengembangan kesiswaan Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa PSM itu masih tahap finalisasi. Kemarin terakhir finalisasi barbar ini. Semifinal. Kemarin kita sudah rapat terakhir finalisasi bersama dengan semua OPD yang ada di sekitar kita, mulai dari Ombudsman, kemudian Inspektorat, Bapeda, semuanya, Biro Hukum, MKKS, semuanya sudah diundang Bapak Ibu. Kita sudah memberikan kesepakatan apa sih nanti kalau seandainya PSM itu bisa jadi diundangkan gitu. Nah kelihatannya sudah clear sebenarnya, hanya tinggal mungkin menunggu finalisasinya tadi. Belum final, masih semifinal terus gitu. Bapak Ibu, sedikit gambaran saja yang kemarin sudah disampaikan, mungkin kuatkan dulu di komite Bapak Ibu. Penguatan komite. Karena kelihatannya di situ ada satu klausul, komite itu harus sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Harus sesuai dengan itu. Salah satu pasal yang ada di dalamnya itu adalah komite itu hanya berapa tahun itu? 3 tahun dan bisa 2 kali. Dan ketua komite ini itu adalah orang tua yang siswanya sekolah di situ. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, nanti di klausul itu saya lihat ada itu, sehingga penguatan komite itu menjadi sangat penting sekali. Karena kalau itu misalnya tidak ada, nanti terjadi permasalahan, oh ini komitenya nggak sah dan lain sebagainya, misalnya itu, maka dikuatkan saja di komitenya. Kemudian Bapak Ibu semua,
Perlu kami sampaikan, seandainya PSM itu nanti jadi diundangkan Bapak Ibu, di launching, kami berharap Bapak Ibu semua untuk membiayai bangunan atau apapun yang mangkrak ya. Yang mangkrak dulu. Aku nyarutang ini orang jawab ya, belum dijawab ya, orang yang diutang barang aja. Yang mangkrak, terutama masjid, masjid gitu. Karena bagaimana kita akan memberikan pendidikan karakter yang baik anak-anak kita kalau anak di masjid aja nggak ada Pak. Ya anak itu loh Pak, wong tua ora masjid ora nang nggon salat ya cok. Salate nglelan kowe lah. Apalagi anak kita Pak. Nah nggak punya masjid kan ya repot. Apalagi masjidnya ada tetapi ala kadarnya atau apa. Maka nanti seandainya itu yang terjadi Bapak Ibu, saya berharap benar bahwa mulailah dulu dari masjid dulu, terutama yang mangkrak. Oh kami sudah punya masjid bagus Pak, tapi ada bangunan yang mangkrak, ya sudah itu aja bangunan yang mangkrak. Kemudian yang dibiayai itu sebaiknya jangan yang bisa dibiayai dari bos maupun BOP. Rehab kelas ya ora usah. Terus kemudian beli LCD ya ora usah Bapak Ibu semua. Nah sing ora iso dibiayai ki apa? Ya misalnya kayak masjid tadi, kemudian pagar, aula, itu kan tidak bisa. Ojo saya lah mobil operasional. Iya. Nah sementara itu dulu yang misalnya dia. Dan kemarin kelihatannya PSM itu kalau jadi lagi, itu hanya sekali narik selesai. Tidak terus setiap bulan bayar gitu enggak. Sekali narik selesai. Untuk epiro ya optimis aja lah Bapak Ibu semua. Orang jualan itu Bapak Ibu semua kudunya pinter-pinter ngendikone. Promonya itu harus pinter-pinter. Maka Bapak Ibu sekalian tunjukkan prestasinya ketika nanti dengan rapat komite dan lain sebagainya, ya prestasi apa yang dilakukan. Nah saya terus berharap kegiatan parenting dengan orang tua itu ya diseringkan lah. Upah konsumsinya kokan apa? Ya serah apa sih. Konsumsi kan tidak harus diberikan snack. Ya misalnya orang snacknya ya sampaikan, Bapak Ibu kami nggak punya anggaran untuk beli snack panjenengan. Lo nggak apa-apa toh, disampaikan saja toh. Mau memang dan duit kok di duit-duitnya ini ngopo. Sampaikan saja biar mereka tahu. Nah kalau selama ini apa-apa dibiayakan ya repot. Sama seperti kami Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ini untuk orang dewasa apa ya? Cerita ya curhat. Kami itu punya anggaran 66 miliar 985 900 juta 850 ribu. Alah saking 66 miliar 900 juta 850 ribu anggaran kita rupiah. Anggaran kita, sugih banget ini sabdin itu. Tetapi Bapak Ibu semua 66 hampir 67 itu 65 miliar setengah 65 miliar setengah itu langsung kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Kami itu hanya mengelola 2,4 sekian 2,4 miliar sekian. Tetapi yang 900 juta sekian itu kami berikan kepada sekolah lagi dalam bentuk rehab, semi boarding dan lain sebagainya. Maka praktis kami itu sejatinya hanya punya uang yang kami kelola itu adalah 1,5 miliar kurang. 1,5 miliar. Kami itu mengelola itu Bapak Ibu semua. Jadi anggaran saya itu anggaran kamu dicapin katanya gua gak 67 miliar ini kalah Pak karo sekolah-sekolah yang duit ya. Makanya Bapak Ibu semua, saya hanya titip pesan kepada Bapak Ibu semua untuk kegiatan-kegiatan lomba itu sejatinya kan pilihan kita. Duitmu ini meh diwenekke nang ngene cabin dikelola cabin, apa langsung diwenekke jenengan kelola dhewe. Nah, ini sama juga kita diberikan hibah kon mengelola dhewe misalnya. Bukan berarti apa-apa. Jadi kami itu hanya punya 1,5 miliar. Sehingga kami itu kalau sudah bisa SPPD ini sampai tekan Desember ini alhamdulillah gitu. Bahkan mohon maaf pengawas itu tahu tak ini SPPD ngapunten Pak nggih. Kecuali kalau misalnya sewaktu-waktu kami tugaskan. Jadi kami itu roh kami itu bensin kami ya mesti cidok SPPD Pak. SPPD sama kebutuhan operasional transport dan lain sebagainya.
Karena kebutuhan kami di cabang dinas itu ketika kami ke Semarang untuk memberangkatkan Pak Dwi kasih memberangkatkan Pak Dwi itu berarti kita hitung ya Pak Dwi ya. Transport misalnya tol dan lain-lain. Kalau saya aja itu setidaknya 1 juta lebih satu kali berangkat, 1 juta lebih. Prestasi ini nek lulus bocah mlebu wong 100 metu wong 100 top berhasil. Apa meneh ketompo ning SNMPTN, wah ya luar biasa meneh. Ada yang keterima berapa Pak? Oh, swasta aja. Tapi yang lulus dengan yang masuk yang dulu masuk kemudian lulus sementara masih sama atau berkurang? Yang lulus tahun kemarin sama Pak. Sama ya? Oh, berarti prestasinya jenengan hebat itu. Pertahankan Pak, semangat. Kemudian untuk SLB ya kita mencari kemandirian ya. Jadi anak-anak itu. Jenengan aja do nganu SLB, jenengan aja paling rekoso. Guru SLB paling rekoso meneh Pak. Saya itu pernah didatangi oleh guru kepala sekolah datang ke tempat saya itu ada masalah Pak. Masalah apa Bu? Ada anak inklusi diterima di tempat saya. Lah masalah ini, lah itu Pak inklusi. Lah iya masalahnya di mana? Saya bilang gitu. Lah itu bagaimana mengajarnya, menilainya dan itu serasa diajar atau diajar biasa-biasa saja. Biarkan aja anak itu. Anak itu paling hanya butuh diterima di lingkungan sekolahnya tok. Lah itu kalau diajar perkalian ya diajar penjumlahan. Penjumlahan juga bisa Pak, diajar ngitung duit kan. Lah tak takoki to muridnya jenengan piro? 800 Pak. Lah yang inklusi berapa? 1. Jenengan 800, sing inklusi wong siji tok kaya jenengan bermasalah to Bu. SLB iki kabeh bermasalah inklusi Bu. SLB itu kabeh inklusi. Iya Pak ya. Lah jenengan aja mikir satu orang itu tok yang nanti akan mengaburkan semuanya. Sing isih perlu kita garap itu masih banyak. Bocah sing apik iku akeh. Nah kadang-kadang kita itu kelalen. Gurune iso ngomong bocah lho nakale rakalan kok kono nambah yo kae yo padha ae kok aku iki tak ulang yo nakale kok tambah-tambahi. Akhirnya kelali akhirnya anak-anak yang baik itu lali. Makanya kemarin saya menyampaikan apresiasi di tempatnya Pak Caraka. Gawe aplikasi Pak. Yo catatan kebaikan lah. Ojo amen catatan apa jenenge? Catatan pelanggaran. Sekolah kok isinya nyatet pelanggaran. Poin pelanggaran misalnya dulu kan seperti itu. Sekarang yang perlu dibuat adalah catatan kebaikan untuk anak-anak. Itu kan api. Orang tua nanti disampaikan bulan ini anak terbaik ya punya catatan kebaikan paling bagus adalah si A misalnya. Orang tuanya mesti seneng banget gue. Bapak Ibu semua, kemudian yang perlu kami ingatkan terkait dengan pengelolaan anggaran Bapak Ibu semua, pengelolaan keuangan di satuan pendidikan. Lebih berhati-hati nih Bapak Ibu semua, pengelolaan keuangan di satuan pendidikan. Sekarang itu kita selalu diawasi oleh siapapun, diawasi oleh masyarakat. Ketika panjenengan nanti ada yang protes atau ada yang menanyakan, ya sudah dijawab saja. Ya. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap kepala sekolah pasti bisa menyelesaikan itu semua. Kenapa? Karena panjenengan yang tahu di lingkungannya masing-masing, tahu cara menyelesaikannya. Saya percaya sekali itu. Maka Bapak Ibu semua, selama yang bersangkutan tidak sampai ke tempat saya, ya saya anggap kepala sekolah itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya. Jadi bukan berarti saya membiarkan tidak. Nah nanti biasanya kalau ada ke saya ya, oh ini penyelesaiannya seperti ini saja, seperti ini dan lain sebagainya. Dan beberapa yang sudah masuk kelihatannya ya, alhamdulillah sudah bisa diselesaikan kepala sekolah dengan baik lah. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan baik, ya diselesaikan dengan baik aja. Jangan sampai misalnya kepala sekolah, wah silakan laporkan dan lain sebagainya, ya jangan. Nanti malah berat-berat kan misalnya seperti itu. Ibu bapak sekalian, ini terakhir Bapak Ibu, mari saya akan satu-satu nih. Yang pertama adalah kepala sekolah adalah atasan langsung dari ASN, P3K, GTT, PTT ataupun honorer di sekolah. Maka kepala sekolah menjadi penanggung jawab utama terkait semua pengelolaan di sekolah.
Ini harus disadari Bapak Ibu semua. Harus disadari bahwa panjenengan itu adalah penanggung jawab utama terkait pengelolaan sekolah. Nah, maka saya selalu kalau disampaikan kepada kalau saya ke sekolah itu mesti saya berikan penyadaran Bapak Ibu sekalian. Sing jenenge adil itu mesti ora kudu padha. Karena semuanya mempunyai tanggung jawab tupoksi masing-masing. Bebannya itu masing-masing. Maka saya biasanya kalau di sekolah itu menyampaikan, jadi kepala sekolah itu abot, orang yang dihisap pertama kali. Kepala sekolah. Maka saya berharap teman-teman guru itu yang menyadari bahwa hak yang diterima itu pasti ada nganune orang lain, apa namanya, usaha atau bantuan orang lain, ada hak orang lain. Ini perlu disadari loh, ya Bu ya, sing guru ya jenengan harus disadari itu. Lho kok iso paham sertifikasinya duit-duitku dhewe, sertifikasinya jenengan ki ora metu nek ora bakal tanda tangani oleh kepala sekolah. Lho termasuk di situ ana andile kacabin barang. Lho kaya ngono iki kadang-kadang enggak sadar. Lah nek sing ngomong kepala sekolah dipraktek tok kadang-kadang ya memang tugasnya kepala sekolah iki ya kaya ngono kuwi dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau kita yang ngomong kadang-kadang orang ketiga kan ya ronda abdel. Maka saya sampaikan jadi kepala sekolah itu memang ya berat. Karena kan terus dari sini seperti ini, sini ngene pokoknya ngarep muri atas bawah dan lain sebagainya itu ngebrek di sini. Maka biasanya kalau ada kepala sekolah ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, kepala sekolah diam itu bukan berarti tidak bisa menjawab, tapi akan memberikan jawaban, mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Termasuk jenengan ketika ada pertanyaan langsung bereaktif banget, langsung dijawab dan lain sebagainya. Dipikir dulu aja, dipenggali rumiyin, baru nanti dijawab ketika dapat keputusannya baik. Kepala sekolah harus mampu membagi habis semua tugas program perjalanan di sekolah dengan memfungsikan semua tim yang ada di sekolah. Ayo Bapak Ibu semua, mari kita bagi habis tugas kita. Bapak Ibu yang senior jadi tinggal, Bapak Ibu yang junior juga diberikan kesempatan untuk lebih dan lain sebagainya. Maka saya biasanya saya sampaikan kepada teman-teman, nah Anda itu saat ini mungkin pinter, komputer pinter dan lain sebagainya, IT-nya luar biasa. Bapak Ibu yang sudah senior itu mungkin nggak terlalu pinter lah. Tapi yang harus Anda ingat, 20 tahun yang lalu itu kami pinter, pernah pinter kami. Tapi teknologi semakin berkembang. Nah, Anda nanti suatu ketika 20 tahun yang akan datang, Anda akan sama seperti saya. Sama nanti Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu semua ini perlu dilakukan penyadaran. Biasanya saya sampaikan itu. Orang yang senior itu dibutuhkan apa nih ya? Bimbingannya, sembure. Membimbing itu yang paling penting. Kepala sekolah harus melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh terhadap 3 dasar pendidikan. Yang pertama perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, jika ada permasalahan di sekolah ini penting sekali terkait perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi ini, maka tolong mencari solusi penyelesaian yang paling bagus lah. Ini hati-hati sekali menyelesaikan ini. Salah penyelesaiannya itu jadi masalah untuk semuanya. Guru itu paling rentan terhadap perundungan, pelecehan seksual. Itu paling rentan sekali. Termasuk kita kepala sekolah, sangat rentan sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, kami berharap betul panjenengan betul-betul mewanti-wanti ini. Utamanya adalah kegiatan-kegiatan mungkin yang berada di luar sekolah. Itu kami sudah menerima laporan banyak sekali Bapak Ibu semua. Bahkan kemarin sudah ada yang Pak di-outcast saja Pak, diputus saja karena resikonya itu berat. Karena anak itu kan belum berusia 18 tahun. Kalau misalnya pelecehan seksual dilaporkan itu tuntutan pidana 15 tahun tuntutan pidananya. Nah kalau seperti itu dirumati kan kok repot misalnya. Nah ini tolong diingatkan lagi Bapak Ibu semua terhadap 3 dosa besar ini, perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Ini akan menjadi, apalagi sekarang ini wah repot sekali. Nah, kemarin berapa yang dilaporkan, jadi ya sepele-sepele Pak Bu, tapi nggak tahu ya dilapor kayak kadang-kadang. Nah ini kan perlu komunikasi yang baik ya dari panjenengan kepada orang tua Bapak Ibu semua.
Ini mungkin karena ketiadaan komunikasi yang baik ya dengan orang tua gitu. Nah, maka komunikasi ini disampaikan pada orang tua kita. Kepala sekolah diharapkan melaksanakan kegiatan evaluasi bersama secara berkala terhadap program kegiatan dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu, pembelajaran dari jam 7 sampai dengan setengah 4 itu adalah mutlak, Pak. Tidak bisa diotak-atik, Pak. Ya memang harus, Pak. Sebuah kewajiban karena kita mendapatkan haknya. Itu memang sebuah kewajiban, Pak. Bukan sebuah kebijakan. Tetapi di luar itu, Bapak Ibu semua, panjenengan itu berupa kebijakan. Di luar itu ada kebijakan yang harus diambil. Karena di luar itu, hati-hati Bapak Ibu semua membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mendukung itu, menurut kita mendukung itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kebijakan yang kita ambil, program yang kita buat, Pak, tolong dievaluasi. Dimulai dari direncanakan, disosialisasikan, kemudian coba dilaksanakan, dievaluasi. Hasil evaluasi itu Bapak Ibu semua, bisa kegiatan itu terus lanjut, bisa kegiatan itu lanjut dengan berbagai macam perbaikan, bisa dihentikan. Lupa dihentikan kepala sekolah yo isen ora popo Bapak Ibu semua. Itu lebih baik daripada tetap jenengan jalankan tetapi akan mengurangi kredibilitas kapabilitas panjenengan. Kadang-kadang kita harus mengalah Bapak Ibu semua. Kenapa? Lah ini siapa yang tahu Bapak Ibu? Yang tahu ya panjenengan sendiri, bukan saya. Karena panjenengan yang berada di situ setiap hari. Ya, ini diperhatikan Bapak Ibu semua. Jadi kebijakan-kebijakan yang panjenengan ambil Bapak Ibu semua, tolong betul-betul memperhatikan semua aspek yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, laksanakan program kegiatan secara efektif, efisien. Tidak terkesan hanya yang penting jalan. Efektif, efisien gitu. Orang kakan program tapi tetap berjalan baik dan lain sebagainya. Biayanya juga murah dan lain sebagainya. Laksanakan kegiatan itu. Kemudian kepala sekolah bersama Kasubag.TU mencari solusi dalam pengelolaan, tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, tolong Kasubag.TU-nya diberdayakan nih, PLT Kasubag.TU dan lain sebagainya. Ini mohon maaf mungkin kemarin ada Pak, kami kadang-kadang tidak diajak ngomong, kepala sekolah diajak ngomong lah. Pokoknya setiap rapat itu ya, kalau rapat itu ya mesti ono kepala sekolah, ono Kasubag.TU, ono humas. Wong telu iki wis kudu. Jangan humas ki ya gawane. Ora, Pak. Kalau dulu saya jadi kepala sekolah, wong sing paling repot wakil ki ya humas, Pak. Karena setiap kegiatan saya itu yang mencatat ya humas itu. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jika belum memfungsikan humas dengan sebaik-baiknya, fungsikan. Setiap kegiatan rapat atau apapun, humas dimasukkan. Loh, kok yang ngene TV-TV itu loh, Pak. Kok iso sing pinter, kok iso juru bicara KPK, ya pinter banget ya. Karena itu orang yang paling penting banget. Nah nanti panjenengan humas itu, kalau ada humas di sekolah, itu jadikan mereka itu adalah orang yang paling penting di sekolah. Kemudian yang berikutnya, agar lebih cermat dalam pengelolaan BOS maupun BOP. Bapak Ibu, semoga BOP tahun ini tidak bermasalah seperti kemarin gitu. Tetap istiqomah saja seperti anggaran perubahan yang sudah dibuat. Kemudian tolong koordinasi dengan bendahara. Oh ini boleh ndak? Ojo langsung dibelanjake, jebule perubahannya sudah dilakukan, sudah didok seperti itu misalnya. Sehingga nanti terjadi miss gitu. Waduh, ini kadung tak belanjake iki. Padahal yang diupload itu adalah terkait dengan perubahan, mungkin tidak ada itu. Jadi mohon untuk betul-betul dikoordinasikan dengan baik dengan bendahara. Kepala sekolah harus mampu merangkul seluruh warga sekolah agar program direncanakan, terlaksana dan didukung oleh seluruh warga sekolah. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kebijakan yang kita ambil Bapak Ibu semua, tolong dilandasi dengan hati, dengan rasa, dengan rasa. Pak, kami tidak membuat program kok nggak ada pungutan kok. Tetapi jenengan menyelenggarakan program itu kebijakannya jenengan itu berpotensi terhadap penyalahgunaan pungutan. Itu juga sama Bapak Ibu semua. Misalnya menyelenggarakan kegiatan itu.
Belum dibukanya PSM maupun studi tour, sabar ya. Kemarin sudah study tour itu atau outing kelas itu kan intinya kan hanya satu toh. Yang penting orang pungutan gitu loh. Nah mungkin nanti kalau misalnya ada nanti dibuka PSM mungkin outing kelas kayaknya cok masuk di dalamnya, karena outing kelas itu termasuk dalam salah satu bagian intrakurikuler misalnya seperti itu. Ya rasa adu-adu lah gini-gini Batu Raden kan. Ya saya guyu, aku nih Batu Raden belum pernah ya gini-gini. Setahun itu saya belum pernah ke Batu Raden kecuali kalau ada rapat-rapat kok liwat. Saya tuh belum, kemarin ada senam paling itu. Nginep di sana kan, oh kemarin nginep dengan keluarga habis naik haji itu sekali itu. Batu Raden, Pak, oh iya wis Bali kok Batu Raden. Sementara turun. Ya semoga nanti dibuka ketika Pak Bambang sudah pensiun. Jadi bironya laris. Jalali kerjasama dengan saya nanti Pak. Kemudian kepala sekolah saya berharap untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, bersih, rapi, indah dan nyaman. Bapak Ibu, lingkungan sekolah itu dimulai dari lingkungan kepala sekolah. Nggih. Pokoknya agar ruangannya kepala sekolah api ini resik, bukan api ya, resik, ditata rapi dan lain sebagainya, mesti sekolahnya api. Tapi nek kepala sekolah ruangannya elek kayak gini Pak Gunarso ya bener salah jebule beda Pak, saya ngelek ke ruangan kepala sekolah toh Pak. Lah aku neng kene ya Pak, ya awan jenengan ruangan kepala sekolah kok elek ngene wis jenengan ora patok bagus. Ruangane kaya ngene kan mengurangi kebagusane jenengan sing ora bagus aku. Perundungan. Nah kemarin ada kegiatan Pak Gunarso, saya nggak bisa Pak Pak ini pokoknya kalau Bapak nggak hadir nganu dan lain sebagainya. Aku teko Pak Gunarso ora teko. Ternyata saya di situ itu hanya dipameri ruangan kepala sekolah api Pak. Nah itu tangan saya. Maksudnya api nang gini kono lho Pak. Belum tentu api nang gini SMK 2 ini enggak, tapi ruangannya setidaknya sudah bagus. Saya buat Pak ruangan ini mejone aja meja triplek iki warnane. Yakin mejone triplek tak kok kene. Mana banget ya singgetane nganggo triplek Pak. Nah, akhirnya terang Pak, kuwi digawe backdropnya kok ngene, lah itu tempat tidurnya jenengan itu di kamuflase. Dibuatkan supaya ini nek ditutup ini langsung oh itu seakan seperti lemari, jebule itu pintu. Saya kira sampai Pak ya ini kan ditambahi kursi meneh sampai dibuat pipa dan lain sebagainya. Tepuk tangan saya. Anggaran dari mana? Ya mas akhirnya ternyata saya di sana hanya dipameri itu toh. Yang lain juga ya. Saya ini digempel Pak, apa Purwojati saya ini mending apik lho Pak. Mergo ning desa wae ngono kae. Tapi sekarang dia bagus lho Pak. Ngarepe sakit Aspal. Aspal. Apa Pak? Ngarepe nama sekolahnya apa? Dia kan nganggone elek Pak. Gue elek banget Pak. Jenengan ganti akrilik sing ngono lampune. Supaya nanti kalau malam itu mencorong itu orang itu lihat. Nah kalau saya bilangnya kan begini. Yang namanya mutiara itu di tengah lumpur itu tetap akan bersinar seperti mutiara. Lah nek kaya ora mutiara ning jero lumpur wis pakai tok blas. Lah sekarang kelihatan sekali ini malah untung ke. Diwene lampu siji wae wis padang banget ta. Nah sekarang tulisannya gue di SMK Negeri 1 Purwojati iki lampune nek bengi saya digo sapi ya Pak. Api. Maune ya ora digene iki Pak, ane akrilik sing ora ono murupe kene Pak ditempelke tak nyopot ta ngono. Iku diganti sing ono lampune untuk duit akeh, masa digawe. Sekarang bagus Pak, lumayan lah, lebih bagus daripada kepala sekolahnya. Bapak Ibu, demikian yang lain. Saya tuh mesti deloke ruangan kepala sekolah tak deloke Pak. Minimal itu bersih Pak, bersih. Ah kan anak kerja siapa ya? Nah Pak Basir, porsi ini, wih barangnya api-api. Ini yang beli Pak. Barangnya api-api, tapi barangnya api-api kan lebih tingginya, soalnya gak ada empet-empetan. Dipindah Pak, ya.
Ruangane kan apik-apik duwe barange, korsine wae kursi gua aja sing bodi kae Pak. Tapi saking nganunya iki sempit kesannya gitu ya Pak Basir ya. Saya ke sana. Yo ya udah Mas Rano Pak Basir saya ke sana. Yang lain juga, Bapak Ibu silakan nanti ditata. Yang penting bersih lah, bersih rapi itu penting. Itu kita akan menjadi contoh oleh guru-guru yang lain gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau saya menyindir Bapak Ibu semua. Tapi sejatinya memang saya mau nabraknya saja nih. Jadi saya ulangi Bapak Ibu semua bahwa tanggung jawab penuh di dalam sekolahan itu, lingkungan sekolahan itu ya panjenengan selaku atasan langsung. Saya berharap diberikan pemahaman kepada guru-guru kita. Setiap kebijakan yang kita ambil Bapak Ibu, keputusan yang kita ambil harus didasari dengan hati, didasari dengan rasa, didasari dengan rasa. Pasti kebijakan yang kita ambil mesti akan menjadi lebih baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada tanya jawab. Nah, kalau tanya jawab nanti datang aja ke kantor sendirian saja. Terima kasih karena ini masih ada dari pengawas cukup banyak juga. Matur nuwun, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan juga pembinaan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 10. Terima kasih Bapak. Dan acara selanjutnya adalah dari pengawas SMA SLB. Kepadanya disilakan. Lima tahun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPD yang seperti Bapak Kasih SMA SLB, Kasih SMK, dan teman saya pengawas dan Bapak Ibu yang saya hormati yang semulikan. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya beberapa hal. Yang pertama, Dinas Induk Provinsi Jawa Tengah mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesuksesan ANBK terakhir Sulijan ke SMA Negeri 3 itu karena pensiun, SMA Kawanganten karena gurunya lupa. Dan alhamdulillah kemarin sudah sukses. Ini berkat Pak Kasih yang gercep langsung dihitung. Keterangan buat kita semua, insya Allah nanti hasilnya memuaskan. Yang kedua adalah saya pesan Bapak Ibu e-kinerja segera diisi. Tanggal yang tidak bisa diisi itu mau tidak mau di September. Nanti kalau Bapak Ibu lupa ya sampai Desember. Sempatkan isi tanggal yang sudah saya tetapkan. Ya. Sesibuk-sibuknya ngisi tanggal saya kira tidak bermasalah. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mohon hasil dari raport pendidikan untuk bisa dicermati menjadi alat evaluasi diri perkembangan deltanya dari literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, keamanan, dan kualitas pembelajaran. Ini penting Bapak Ibu, saya ulang lagi, capaian kepala sekolah dan sekolah itu adalah dampak peningkatan literasi, numerasi, karakter, dan kualitas pembelajaran. Ada 4 ciri-ciri sekolah yang selaras dengan raport pendidikan yang sekarang digalakkan di sekolah penggerak. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Artinya guru harus membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Betul yang disampaikan oleh Bapak kakak cabin kita bahwa sekolah itu dimulai jam 3:30. Sebagus apapun guru kalau jam kosong itu tidak ada artinya. Monggo Bapak Ibu pastikan di kelas Bapak Ibu tidak ada kelas kosong. Yang kedua adalah ciri sekolah yang diharapkan pemerintah adalah guru yang reflektif, mau belajar dan berkolaborasi. Yang ketiga adalah kepala sekolah yang peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, iklim sekolah yang aman dan menyenangkan, merayakan kebinekaan, terutama yang disampaikan Bapak tadi mengenai tidak adanya 3 dosa di dalam sekolah kita. Ini mohon dipantau. Kemarin di TikTok, di media ramai, guru di SMK di Tangerang itu melakukan pelecehan sekolah sampai 13 tahun. Bahkan korbannya sudah menyampaikan di Metro TV. Nah, itu semoga tidak terjadi di sekolah kita. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Mari kita bergema, bergerak maju bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan kembali untuk Bapak Ibu khususnya yang SMK ya. Untuk SMK pertama kami sampaikan terima kasih ini SMK Cabang Dinas 10 terkait dengan tracer study. Alhamdulillah tiap kali pelaporan ada peningkatan. Bapak Ibu, ini masih ada waktu 1 bulan ya.
Saya harapkan target kita di cabang dinas wilayah 10 seluruh lulusan, seluruh alumni tertelusuri, sehingga monggo Bapak Ibu gas ya, kerja keras lagi. Waktu yang 1 bulan ini kita optimalkan. Terima kasih yang sudah 100%, yang berwarna hijau ya, di atas 75%. Terima kasih, gas lagi sampai seluruh siswa terdata. Bapak Ibu, tujuan utama tracer study itu sebenarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh panjenengan semua selaku kepala satuan pendidikan membersamai Bapak Ibu guru di sekolah, alumni kita itu punya jiwa korsa, punya rasa sayang dengan sekolah, sehingga apapun yang dibutuhkan sekolah, anak-anak kita jancut tali wondo sendiko dawuh untuk bergerak mau mendukung program atau melaporkan kondisinya ya. Jadi monggo dievaluasi diri kembali, kenapa kok tracer study belum 100%, ada apa dengan layanan kita terhadap seluruh peserta didik. Sehingga monggo Bapak Ibu sekali lagi, tracer study menunjukkan bukti ya, layanan kita yang terbaik untuk sekolah. Hasilnya pun nanti sebagai suatu bahan evaluasi bagi satuan pendidikan untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya, terutama fokus untuk SMK adalah menciptakan lulusan yang siap kerja, mandiri, kreatif. Kemudian yang berikutnya tadi menekankan kembali yang disampaikan oleh beliau Bapak Sulikin terkait dengan kekhususan kita selaku SMK dan relevan dengan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu, yaitu kita diharapkan mensukseskan SMK yang berkemistri. Masih ingat Bapak Ibu apa itu SMK yang berkemistri? Chemistry dalam arti ya kita menunjukkan citra diri, tetapi utamanya adalah tingkatkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, karena merekalah mitra kita yang nanti bisa kita ajak bekerja sama kaitannya dengan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti membantu kita di dalam penyerapan lulusan. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami tambahkan. Sekali lagi semangat terus sesuai dengan logo kita, bergema, bergerak maju bersama. Kemudian yang terakhir, jadi dalam rangka jambore ya Pak Yuli. Ya, jadi monggo Bapak Ibu, baik kepala sekolah, pengawas ataupun tenaga kependidikan, monggo dimotivasi kembali untuk bisa turut serta mensukseskan menjadi peserta ya, sehingga nanti bisa mengangkat citra ataupun marwah Cabdin 10. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flyer itu untuk aduan di cabang dinas gitu. Jadi kalau misalnya ada aduan atau apa ya bisa disampaikan di itu flyer itu ada nomor HP-nya, itu adalah laporan pengaduan ya, artinya nomor pengaduan baik IG ataupun WA atau itu bisa di scan gitu barcode. Itu adalah layanan pengaduan. Nggih matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi rapat koordinasi pembinaan kepala sekolah SMA, SMK dan SLB negeri di lingkungan Cabdin wilayah 10 telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 yang telah hadir di SMK Negeri 2 Purwokerto, kepada Bapak Kasih SMA dan SMK, terima kasih, dan juga Bapak Pengawas SMA, SLB dan juga Pengawas SMK, terima kasih. Juga Bapak Ibu Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya.
Saya selaku pembawa acara juga mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.